Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Kami yang beranggotakan Siti Anur Rafi'ah, Ahmad Abdul Aziz, dan Nurul Aziz. Poin-poin pembahasan dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah perjanjian pemboikotan, yang kedua perjanjian kartel, yang ketiga perjanjian trust, yang keempat perjanjian oligopsoni, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Siti Anur Rafi'ah S 2019-2076. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai perjanjian pemboikotan. Perjanjian pemboikotan yakni perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha guna mengusir pelaku usaha lainnya dalam tempat yang sama atau dalam pasar yang sama. Perjanjian pemboikotan ini sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, apa sih akibat dari perjanjian pemboikotan ini? Akibat dari perjanjian pemboikotan ini yakni terusirnya para pelaku usaha pesaing dan sulitnya pelaku usaha pesaing ini masuk ke dalam pasar. Dan tidak hanya itu, dampak yang terjadi dari perjanjian pemboikotan ini adalah munculnya sistem monopoli di dalamnya. Sehingga wajar para pelaku usaha yang melakukan perjanjian pemboikotan ini melakukan praktek-praktik anti persaingan dalam pasar seperti pembagian wilayah, melakukan perjanjian kartel, dan price fixing. Nah, jika kita mencermati regulasi yang ada, terdapat dua macam cara pemboikotan. Yang pertama, dengan cara menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar, sehingga para pelaku usaha lain itu merasa dirugikan. Yang kedua, menolak menjual barang atau jasa pelaku usaha lain. Sedangkan dalam Undang-Undang dalam pasal 10 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1999 dilarang menolak menjual barang atau jasa dari pelaku usaha lain karena menyebabkan kerugian oleh pelaku usaha lain. Nah, mungkin yang saya dapat sampaikan mengenai perjanjian pemboikotan. Yang kedua akan membahas mengenai perjanjian kartel. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Kartel ini merupakan perjanjian atau persekutuan yang dilakukan oleh beberapa produsen produk yang sejenis yang bermaksud untuk mengontrol harga, produksi, dan penjualannya, sehingga output yang terjadi itu adalah sistem monopoli. Nah, kartel ini sering juga disebut dengan sindikat. Mungkin tidak asing lagi di telinga kita kata-kata sindikat ini ya teman-teman. Sindikat ini merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan produsen yang sejenis bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan harga, produk, wilayah pemasaran dengan tujuan meraih keuntungan dan menekan persaingan. Lalu apa sih dampak yang terjadi ketika kita melakukan perjanjian kartel atau sindikat ini? Banyak sekali dampak yang terjadi. Yang pertama, dampak yang terjadi antara lain dari sisi konsumen, yakni hilangnya pilihan terhadap harga, kualitas, bahkan layanan yang baik. Sementara dari sisi para pelaku kartel, yakni terjadi praktek monopoli, sehingga mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang menimbulkan deadweight, sebab kebijaksanaan pembatasan produksi oleh perusahaan monopoli agar harga tetap tinggi. Nah, dari sisi para pelaku kartel ini, terjadi praktek monopoli meskipun produksi yang dihasilkan itu sedikit, tapi mereka menjaga harga agar tetap tinggi, begitu.
Lalu, karakteristik kartel dapat kita amati. Yang pertama, adanya penetapan harga atau price fixing. Yang kedua, adanya konspirasi antara pelaku usaha. Yang ketiga, adanya sanksi bagi pelaku kartel yang melanggar perjanjian. Yang keempat, menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan yang terlarang ini. Yang kelima, melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Baik, di slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik kartel itu bagaimana. Nah, di karakteristik kartel itu ada salah satunya jika para pelaku perjanjian kartel ini jika tidak memenuhi perjanjiannya maka akan dikenai sanksi. Begitu. Nah, kok bisa? Karena kartel ini banyak jenisnya, teman-teman. Jenis-jenis kartel yang bisa kita jumpai sehari-hari itu ada kartel harga pokok, kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, kartel kontingentering, sindikat penjualan, dan kartel laba. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kartel tersebut satu persatu. Yang pertama, kartel harga pokok, yakni ditetapkannya harga-harga penjualan bagi para pelaku kartel. Otomatis penyeragaman laba juga dihitungkan atau dikalkulasi. Nah, jadi mereka sudah menetapkan harga-harga produk yang akan dijual dan labanya juga sudah dikalkulasi, teman-teman. Lalu yang kedua, jenis kartel harga, yakni ditetapkannya harga minimum penjualan barang yang mereka produksi atau diperdagangkan. Tidak dibolehkan anggota kartel untuk menjual barang dengan harga yang lebih rendah. Nah, ini maksud saya tadi, mengapa karakteristik kartel itu jika pelaku kartel tidak mengindahkan perjanjian yang ada, maka ada sanksi ke depannya. Nah, di kartel harga ini, jika pelaku kartel menjual lebih dari harga yang ditentukan atau menjual lebih rendah dari harga yang ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi. Karena ada penyeragaman harga di dalamnya. Lalu yang ketiga, jenis kartel syarat, yakni ditetapkannya kualitas barang atau syarat pengiriman dan lain-lain sehingga keseragaman perlu untuk tidak terjadi persaingan. Lalu yang selanjutnya kartel rayon atau disebut juga dengan kartel wilayah atau daerah pemasaran, yakni ditetapkannya wilayah daerah pemasaran. Penetapan wilayah ini sudah barang tentu diikuti oleh penetapan harga. Misalkan wilayah ini menjual produk ini dan harganya pun harus sama. Dan tidak boleh menjual produk A dijual kepada wilayah daerah pemasaran B. Nah, di situ mereka sudah membagi wilayah pemasaran dan penetapan harganya, teman-teman. Lalu kartel selanjutnya yakni kartel kontingentering atau disebut juga dengan kartel produksi, yakni perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing anggota guna mempermainkan jumlah persediaan barang, sehingga barang yang diproduksi lebih sedikit tetapi harga bisa dipertahankan pada tingkatan tertentu. Jadi kartel produksi ini mereka mempermainkan jumlah produksi yang ada atau menekan jumlah produksi tetapi harga tetap tinggi, teman-teman. Harga tetap dipertahankan pada tingkatan tertentu. Lalu kartel selanjutnya yakni sindikat penjualan. Adalah penjualan hasil produksi harus melewati sebuah badan tunggal untuk menghindari persaingan. Yang terakhir adalah jenis kartel laba. Laba yang dihasilkan disetorkan terlebih dahulu ke kas pusat, laba kotor disentralisasikan ke kas umum, kemudian laba bersih dibagikan kepada anggota kartel dengan perbandingan yang telah ditentukan. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Abdul Aziz mengenai perjanjian trust. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Abdul Aziz dengan NIM S2019-2089. Di sini saya akan membahas tentang trans. Trans itu sendiri adalah wadah yang dibentuk perusahaan guna mengurangi persaingan dalam bidang industri tertentu. Secara gamblang, trans bisa diartikan sebagai gabungan dari beberapa perusahaan yang secara kolektif mengendalikan pasokan dengan trans sebagai koordinator penentu harga. Perjanjian trans dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 12 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan bentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dalam rangka pengendalian produksi dan pemasaran barang-barang atau jasa dengan tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perusahaan anggotanya, yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan pemasaran atas barang monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Terdapat 3 macam cara pemusatan yang kemungkinan terjadi di trans. Mungkin dalam bentuk konsentrasi horizontal, konsentrasi vertikal, atau mungkin pula konsentrasi paralel. Yang pertama adalah konsentrasi horizontal. Konsentrasi horizontal adalah pemusatan beberapa badan usaha dengan menggunakan solusi yang sama, perusahaan serupa. Motivasi dan tujuan yang kuat dari konsentrasi horizontal terutama untuk memperoleh komoditas murah, mengurangi resiko, dan menduduki pasar. Konsentrasi horizontal di beberapa area dapat merasionalisasi produk, menjaga investasi modal yang berlebihan, dan di area lain dapat meningkatkan penghematan biaya perusahaan. Yang kedua adalah konsentrasi vertikal. Konsentrasi vertikal adalah penggabungan beberapa badan usaha yang menghasilkan komoditi yang diikuti oleh suatu garis dalam proses produksi perusahaan menjadi satu kesatuan usaha. Dengan demikian, dalam konsentrasi vertikal, entitas bisnis dari serangkaian proses produksi digabungkan menjadi satu. Yang ketiga adalah konsentrasi paralel. Konsentrasi paralel itu sendiri adalah kombinasi dari beberapa badan usaha yang memproduksi atau menjual barang yang berbeda tetapi memiliki pesanan yang sama. Contohnya adalah pemusatan ini adalah penggabungan badan usaha yang beroperasi dalam perkebunan kina, teh, kopi, dan karet di dalam satu konsentrasi lainnya. Konsentrasi paralel pun membawa akibat terdapat tingkatan efisiensi maupun kemungkinan kerugian yang akan diderita. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Aziz, NIM S2019-2105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi tentang perjanjian oligopsoni. Perjanjian oligopsoni merupakan kebalikan dari oligopoli, yang mana di dalam pasar hanya ada beberapa pembeli yang membeli produk tertentu dengan jumlah penjual yang relatif banyak. Oligopsoni merupakan perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa yang ada di dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 Undang-Undang Anti Monopoli. Oligopsoni disebut juga sebagai pemusatan pembeli, di mana pembeli yang kuat berhadapan dengan pembeli yang lemah. Pembeli yang besar berhadapan dengan pembeli yang kecil. Biasanya dalam praktek perjanjian ini, pembeli yang kuat hanya mendapatkan keuntungan dari para penjual atau pemasok yang berupa potongan harga, sebab pembeli dalam jumlah yang besar dan kredit yang diperpanjang. Perjanjian oligopsoni ini bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian dan penerimaan
pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa yang bersangkutan di dalam pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian oligopsoni ini. Hal ini merupakan dalam pasal 13 apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat sebagai berikut yaitu: A. Secara bersama-sama. B. Menguasai pembelian atau penerimaan pasokan suatu barang atau barang dan jasa tertentu. C. Dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa. D. Menguasai lebih dari 75% pasar baik barang atau jasa. Dan E. Perjanjian yang dibuat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian oligopsoni tidak dilarang atau tidak memberian bersama tidak mengganggu persaingan usaha apabila 1. Pembelian tidak kurang dari 35% terhadap pembelian di pasar. 2. Biaya pembelian produk tidak kurang dari 20% terhadap jumlah penerimaan perusahaan yang bergabung pada joint purchasing. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Persaingan usaha tidak sehat meliputi: yang pertama, perjanjian pembaikatan; yang kedua, perjanjian kartel; yang ketiga, perjanjian trust; yang keempat, perjanjian oligopsoni. Regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, tujuan adanya hukum atau regulasi yang mengatur mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk meminimalisir praktek-praktek curang dalam persaingan usaha yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan monopoli dalam pasar. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang mengalami kerugian terdapat perlindungan hukum dan sistem pemasaran tetap stabil. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.